Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-6, masih di course tentang genre of text. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke lesson yang ke-6. Dan seperti yang udah dijelaskan di course overview, kali ini di lesson ke-6 ini aku bakalan ngebahas tentang report text, seperti yang bisa kalian lihat dalam slide-nya. Nah, report text. Di lesson sebelumnya kita udah bahas tentang news item text, tentang procedure text, descriptive text, recount text, dan masih banyak lagi. Dan buat kalian yang penasaran, boleh lihat di video-video lesson sebelumnya. Nah, jadi di report text ini, kita bakalan ngebahas apa sih report text itu, tujuannya buat apa, generic structure-nya buat apa aja juga language features-nya, dan contohnya kayak gimana sih. Nah, bakalan aku bahas di sini gitu. Oke, jadi untuk memulai lesson ini kita langsung aja bahas dulu tentang definisi dari report text. Apa sih sebenarnya report text itu? Nah, report text ini pengertiannya itu adalah salah satu jenis teks yang menyajikan sebuah informasi tentang sesuatu. Jadi, ini tuh menyajikan informasi tentang suatu hal, baik itu objek kayak tempat, atau juga misalkan hewan, atau misalkan seseorang, atau misalkan juga benda, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh atau objek yang bisa diteliti atau yang bisa ditulis, yang jadi sumber ide dari report text ini. Nah, mungkin kalian apalagi yang udah pernah nonton video-video aku sebelumnya bertanya-tanya, karena sebelumnya aku udah pernah jelasin genre teks yang sama kayak gini juga. Nah, yaitu apa coba? Descriptive text, betul. Nah, jadi aku juga udah bilang di penjelasan tentang descriptive text di lesson yang ketiga itu, kalau descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu benda, mendeskripsikan suatu benda, atau hewan, atau misalkan seseorang, atau tempat juga. Nah, terus apa sih bedanya si report text dengan yang dengan descriptive text yang udah aku jelasin itu? Nah, bedanya adalah kalau deskriptif itu lebih banyaknya kayak subjektif. Nah, karena misalkan ketika kita mendeskripsikan hewan kita nih ya, peliharaan kita, seperti yang udah aku bahas di ulasan sebelumnya, kita pasti ngomongin tentang menurut kita, yang menurut kita itu apa. Misalkan, menurut aku lucu nih kucing ini. Nah, makanya disebutlah si kucing itu yang funny. Padahal belum tentu kucingnya itu funny ke semua orang juga, misalkan. Atau misalkan kucing aku ini playful and also adorable, misalkan. Nah, belum tentu juga gitu, karena itu subjektif, itu menurut yang punyanya aja gitu. Bisa jadi sebenarnya jenis kucing itu adalah kucing yang cukup agresif misalkan. Nah, we don't know for sure kan ya. Nah, makanya kalau di sini tuh bedanya, kenapa beda report sama deskriptif? Karena kalau di deskriptif itu lebih mengedepankan pendapat pribadi kita. Menurut kita tuh kayak gimana sih? Jadi kita yang mendeskripsikan. Ini juga sebenarnya mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan informasi, tapi ini lebih objektif karena ini biasanya disertai dengan bukti, dengan fakta ilmiah yang ada. Jadi kalau misalkan kita menceritakan tentang kucing Persia, kita bakalan cari fakta-fakta penelitian-penelitian tentang kucing Persia. Kucing Persia ini ditemukan misalkan, atau awal mulanya ada di Inggris misalkan, atau ada di mana tahun segini, dan kemudian berkembang dan lain-lain. Itu kan ada sumbernya. Jadi bukan cuma sebatas ke kitanya doang gitu, menurut pendapat kita. Nah, terus bisa juga dijelaskan tentang sifatnya. Kucing Persia ini kayak gini karena misalkan apa alasannya, disertai dengan bukti atau fakta ilmiah. Jadi nggak sekedar ngomong dan nggak sekedar bikin klaim. Kalau misalkan kucing itu tuh asik, penurut dan lain-lain, tapi harus ada bukti. Pokoknya ini tuh selangkah lebih serius gitu dari teks yang deskriptif. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang purpose atau tujuan dari teks ini. Apa sih tujuannya? Mungkin udah pada tahu ya, karena udah aku jelasin juga dari definisinya, pasti udah tahu. Jadi kalau buat si teks ini, dia itu punya fungsi yaitu memberikan informasi kepada pembacanya. Jadi ini syarat akan informasi juga si teks ini. Dan selanjutnya kita bahas tentang generic structure dari teks report ini.
Nah, jadi report ini punya beberapa generic structure dan pastinya ini sedikit beda dari deskriptif gitu. Nah, jadi generic structure dari sebuah teks report itu adalah ada general classification dan ada juga description. Nah, ini beda sama jenis descriptive text ya. Sebenarnya mirip karena ya cuman ada dua, yaitu identification dan description. Tapi kalau di sini disebutnya itu general classification and description, dan pastinya ada beda juga dalam segi isinya. Nah, kita lihat coba kayak gimana sih kalau si general classification sama description ini. Oke, untuk general classification, ini tuh bagian ini adalah bagian yang menjelaskan informasi umum tentang hal-hal yang akan dilaporkan. Jadi ngejelasin informasi yang umumnya, misalkan tentang kucing, kucing Persia, kita jelasin dulu tentang kucing. Kucing itu apa, kayak gimana, ada tipe-tipenya nih, salah satunya Persia. Nah, itu ada di description. Jadi kita udah menjelaskan informasi yang lebih detail mengenai hal yang dibahas di general classification. Di general classification kita bahas tentang kucing secara umum. Terus misalkan di description-nya kita bahas tentang salah satu jenis kucing yang bahkan kita bahas, yaitu kucing Persia misalkan. Nah, jadi ini tuh berpindah atau bergeser dari yang umum banget, dari yang general ke yang spesifik. Jadi dari yang umum ke yang lebih spesifik, ke yang lebih detail informasinya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang language features yang ada dalam text report ini. Ada apa aja? Oke. Yang pertama, ini tuh mostly disajikan report text ini dalam simple present tense. Jadi umumnya emang report text ini karena apa ya, teksnya ini report ya, jadi menjelaskannya itu dengan present tense. Kemudian ada juga adjektif, jadi walaupun ini objektif, tapi bukan berarti objektif itu nggak ada kata sifat. Bisa jadi ada kata sifat, cuman lebih didukung dengan bukti dan fakta ilmiah yang ada. Dan selanjutnya pasti banyak general nouns, terus juga ada action verb, dan ada technical terms. Nah, ini dia yang uniknya, karena seperti yang aku bilang, kalau si teks ini tuh lebih serius gitu ya kesannya. Nah, karena lebih serius, karena lebih spesifik penjelasannya, makanya dia tuh bakalan punya banyak terms yang unik gitu, yang bukan bahasa sehari-hari gitu, karena dia menjelaskan atau melaporkan tentang sesuatu. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba kita lihat sebuah contoh yang udah aku siapin, yaitu tentang cat. Nah, ini masih cat ya, masih cat. Nah, cat di sini aku jelasin kalau cats are four-legged carnivorous mammal. Latin name for cats are Felis catus or Felicilopetris catus. Nah, ini adalah menjelaskan informasi yang umum banget tentang cat. Jadi, belum spesifik gitu. Ini masih cuman, oh, hewan berkaki 4, mamalia. Nah, ketika kita ngomong belum spesifik, itu bisa jadi timbul apa ya, belum pasti gitu, belum tahu yang bakalan dibahas tuh apanya, karena di sini masih ngejelasin secara umum. Nggak tahu nih, belum tahu mau jelasin tentang apa, cuman di sini dijelasin dulu untuk pengetahuan gitu ya, di general classification-nya kalau cats itu adalah hewan berkaki 4 gitu. Nah, ini dari sini ke sini ke sini ke sini, ini adalah description-nya gitu. Jadi yang spesifik, yang benar-benar tentang si kucing itu gitu. Kan kalau di sini disebutin four-legged carnivorous mammal. Bukan cuma kucing aja kali, misalkan ya harimau juga iya, atau yang lainnya juga iya, singa juga iya. Nah, itu adalah fakta yang masih umum. Tapi ke sini ini udah benar-benar cat gitu, udah benar-benar description yang spesifik dari si cat ini. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama itu kayak most cats have fur and tail, and some cats have short tail and some have long tail. And generally, cats can live for about 12 until 18 years of age. And nowadays, cats are categorized as common and most popular pet in the world. Nah, ini adalah bagian dari description, dan ini adalah bagian dari general classification.
Nah, oke. Mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang report text. Semoga bisa berguna buat kalian dan semoga bisa paham apa yang aku jelasin, oke? Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you next time and goodbye.